Halo para sahabat dan kelompok pencapir, saya mau bicara tentang relasi kuasa negara dan desa yang sebenarnya ini sudah kami tulis dalam buku Desa Baru Negara Lama. Saya ingin mengatakan bahwa hubungan antara negara dan desa ini begitu rumit, serba salah, dan penuh kontradiksi. Sebagai contoh misalnya, desa itu menjadi beban negara, tapi pada sisi yang lain, desa itu juga menjadi korban bagi perbuatan negara. Dan soal ini begitu rumit, tetapi sebenarnya bisa kita urai. Cara mengurainya bukan dengan pendekatan legal formal dan administratif, lalu hanya berbicara tentang kedudukan desa dalam tata negara, lalu berbicara tentang desain kelembagaan desa, misalnya apakah ini sebagai self-governing, apakah itu sebagai local self-government, atau apakah itu sebagai pemerintah lokal, atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Itu barang itu terus-menerus diperdebatkan, tetapi sebenarnya tidak cukup mencerahkan. Pandangan itu terlalu dangkal, terlalu sempit, kemudian juga naif. Tidak cukup mencerahkan dan orang itu berputar-putar terus saja di situ. Dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada tahun 56, Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan sudah bilang bahwa orang hanya berputar-putar berdebat tentang kedudukan desa, tetapi sikap politik pemerintah itu tidak pernah jelas. Dan ketika bicara soal negara dan desa, saya mulai dengan peribahasa orang Jawa yang simpel tapi membutuhkan uraian yang lebih dalam, yaitu frasa tentang desa mawa cara, negara mawa tata, atau cara desa dan tata negara. Dua entitas, dua makna yang berbeda, meskipun itu sebenarnya bisa disambung dengan baik. Misalnya sebagai contoh, pemerintah menetapkan tujuan, desa memutuskan caranya dengan cara desa. Cara itu berkaitan dengan kebiasaan, dengan adat, dengan informalitas, dengan tindakan yang konkret yang sesuai dengan pengalaman atau kondisi lokal. Tata negara itu hukum yang positif, yang bersifat aturan, yang mengikat dan sebagainya. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga ketika tata negara dimasukkan ke dalam cara desa, itu yang akan problematik. Meskipun sebenarnya nanti kita bisa mendiskusikan, ya kalau cara desa itu dihabiskan lalu semua tinggal tata negara, ya bisa selesai sebenarnya. Tapi ketika ini ada dualisme, ada desa yang punya cara, ada negara yang punya tata, kemudian tata negara diintervensikan, diimposisi atau dipaksa, itulah nanti akan menimbulkan masalah. Paling tidak dilema kehadiran negara ke dalam desa. Kalau tidak hadir itu salah, tetapi kalau hadir keliru. Saya sering mengatakan begini, kalau negara cuci tangan itu jauh lebih baik daripada campur tangan, daripada cium tangan. Tetapi yang terbaik adalah turun tangan. Itu maknanya bisa panjang lebar. Membiarkan atau cuci tangan itu namanya isolasi.
Yang ini nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut dimulai sejak VOC. Kemudian juga campur tangan ini yang paling utama. Tidak melenyapkan tapi hanya campur tangan terus dengan berbagai cara ya. Dan yang cium tangan itu hubungan klientelistik. Hubungan-hubungan perhambaan antara desa dengan supradesa, antara kepala desa dengan bupati, dan seterusnya. Jadi ini hubungan yang sangat tradisional, hubungan yang sangat personal. Jadi kita tidak mengenal sebuah institusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi maupun konstitusionalisme. Dan turun tangan itu artinya ya bisa rekognisi, bisa dilengkapi dengan proteksi, distribusi, edukasi, pelayanan, dan sebagainya. Jadi itu yang dibutuhkan, sehingga kalau kita lebih banyak melakukan intervensi, maka desa jadi korban dan kemudian desa itu menjadi beban bagi negara. Nah, karena itu ini negara memang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ditambah variabel desa tentu semakin rumit. Tetapi saya pernah diskusi dengan sahabat Yandoya Karya bahwa desa itu sebagai pintu masuk untuk melakukan reform sebenarnya. Reformasi tidak, ya kalau bisa bagus, ya bisa dari istana, bisa dari Senayan, bisa juga dari desa maupun daerah. Itu ada 4 pintu yang sebenarnya bisa kita lakukan reform. Nah, nanti tentu hambatannya ada di birokrasi kementerian, yang tentu akan berbeda-beda cara pandangnya. Sehingga memang ini kerumitan pada satu tingkat itu di negara sebenarnya. Negara itu selalu diperdebatkan dan diperebutkan. Kita berdebat pada sisi apa yang terjadi dan apa yang seharusnya. Kalau yang seharusnya kita bisa membaca buku Yudi Latif Negara Paripurna. Ya sudah selesai lah. Negara dengan bingkai Pancasila itu sudah selesai. Mulai dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan itu semuanya terajut, diuraikan dengan baik oleh Yudi Latif, dan itu adalah Pancasila itu adalah hasil kristalisasi dialektika dari universalisme dan partikularisme. Di sana juga ada spirit yang diperoleh dari nilai-nilai lokal yang itu berakar dalam kehidupan masyarakat desa. Termasuk itu spirit kohesivitas sosial, gotong royong, kemudian juga kepemimpinan lokal. Ada juga pengaruh dari tradisi Arab yang dibawa oleh para ulama. Konsep rakyat, konsep masyarakat, konsep musyawarah, konsep adil, itu adalah serapan yang dibawa ulama, dan itu semuanya dahsyat sebenarnya. 5 sila itu sesuatu yang dahsyat, dan itu sebagai sesuatu yang normatif sebagai negara paripurna. Secara empirik, secara keilmuan, negara diperdebatkan. Ada banyak label. Satu label yang sering saya pakai itu negara pegawai atau Beamtenstaat, yang pernah dipakai oleh Harry Julian Benda. Kemudian dipakai juga, diteruskan oleh Ruth McVeigh, oleh Ben Anderson, dan kemudian dengan konsep yang lain ada birokratik polity atau pemerintahan birokratik. Ada juga satu kritik dari Profesor Satjipto Raharjo tentang negara peraturan. Saya melihat ini dua sisi mata uang ini, antara negara pegawai dengan negara peraturan ini. Kalau di Amerika disebut oleh Dwight Waldo dan pendukungnya sebagai negara administratif. Jadi negara hanya dikelola dengan prinsip-prinsip administrasi, tetapi yang disebut pemerintahan secara utuh
dengan prinsip konstitusi, dengan prinsip demokrasi itu tidak jalan dengan sempurna. Negara juga disangsikan. Selain diperebutkan ya, kalau diperebutkan pasti. Lalu kita mengenal ada negara kontes dari Michael Ladas atau konsep negara besi cair yang disampaikan oleh Tony Adam. Dikontestasikan oleh berbagai pihak dan itu sebenarnya hal biasa kontestasi itu. Tetapi selalu ada common ground, ada proses agonistik yang memunculkan kehendak kolektif sebenarnya. Kehendak kolektifnya di mana? Ya, kalau kita berbeda kepentingan, berbeda pendapat, kita kembali kepada apa yang kita sepakati, misalnya Pancasila dan konstitusi misalnya. Atau gagasan negara paripurna yang sudah ditulis oleh Yudi Latif. Itu satu idealisme. Realisme politik itu hal yang biasa, kontestasi, perdebatan kepentingan, ada yang pengen negara khilafah, ada yang pengen negara, ada yang pengen merdeka dan sebagainya. Itu ya realisme politik dan itu tentu ada sejarahnya mengapa bisa jadi begitu. Nah, sehingga konstitusi itu tidak hanya sebagai hukum dasar, tetapi juga secara politik ada proses konstitutif, proses bersama yang memungkinkan ini orang itu mengambil satu negosiasi, deliberasi, dan keputusan kolektif untuk kebaikan. Itu biasa. Nah, tentu ada idealisme politik. Idealisme politik yang tadi, konstitusi, Pancasila, konstitusi, negara paripurna, dan sebagainya. Atau kalau dulu konsepnya Soekarno ada negara gotong royong, lalu ada konsep Supomo tentang negara integralistik yang kemudian dikritik oleh Bung Hatta, lalu Bung Hatta menggunakan konsep yang saya sangat suka, negara pengurus. Negara yang mengurus kepentingan warga terutama. Dan Bung Hatta saya kira memperjuangkan banyak hal tentang konsep kewarganegaraan. Kalau Soekarno banyak berbicara tentang kebangsaan, kemudian Muhammad Hatta berbicara tentang kewargaan, dan tapi semuanya tersambung dengan baik dan itu dirajut. Oleh karena itu buku Negara Paripurna penting untuk kita baca, yang itu menyambungkan prinsip-prinsip kebangsaan, kerakyatan, keadilan, kewargaan, dan seterusnya. Sekarang juga ada kehendak dari Presiden Joko Widodo sejak 5 tahun yang lalu negara hadir. Beliau bicara tentang Indonesia Maju. Indonesia Maju itu dihambat oleh namanya birokrasi dan peraturan, regulasi yang begitu banyak. Dan karena itu negara harus hadir mengatasi itu semuanya. Ini gagasan yang sangat baik. Disukai juga oleh Gubernur Ganjar Pranowo, negara hadir. Tetapi ini masih prematur ini. Belum dielaborasi dengan lebih baik dan secara konkret ini tantangannya luar biasa. Sehingga kenapa kita bisa memahami Presiden itu lalu bertindak secara populis. Membentuk satu pemerintahan yang populis yang menyasar langsung dengan pola-pola distribusi kepada rakyat, dengan cara melompati struktur birokrasi dan regulasi. Tetapi ada tantangan yang serius, yaitu bagaimana kita memproteksi rakyat. Itu hakikat pemerintah. Pemerintah itu mempunyai dua fungsi, yaitu protecting dan distributing. Memproteksi rakyat, terutama dari rampasan elit. Elit itu macam-macam, termasuk tengkulak. Dan kemudian yang kedua distribusi. Jadi populisme kerakyatan itu sangat baik untuk distribusi, tetapi masih mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan pada sisi proteksi. Dan karena itu, karena dua hal itu belum berjalan secara sempurna, sehingga ada terus-menerus proses negosiasi, proses agonistik atau proses perjuangan. Di setiap kesempatan, entah dalam pemilu, ada money politics yang saya memahaminya sebagai bentuk
rakyat itu melakukan negosiasi pada pemerintah. Ada pemekaran daerah yang orang mengatakan bahwa ini sebagai kehendak elit lokal untuk mencuri kekuasaan. Enggak, saya mengatakan oh ini yang namanya daerah yang dipimpin atau direpresentasikan oleh elit ini sedang melakukan negosiasi atau sedang melakukan reclaim the state, merebut negara untuk kepentingan lokal. Jadi ini saya kira belum selesai negara ini. Jadi proyek kebangsaan masih cukup berat, proyek kerakyatan, proyek kita belum bisa melangkah transform. Dan ini adalah ilmu yang kami pelajari bagaimana pemerintahan itu mentransformasikan dari kemanusiaan menjadi kebangsaan, menjadi kerakyatan, dan yang ujung adalah kewargaan. Orang bisa menyelesaikan problem kebangsaan kalau kita bisa sampai ke namanya kewargaan. Tantangannya di mana di situ? Ya sebenarnya terletak pada negara. Negara belum selesai di situ, dan sebenarnya gagasan Yando dan saya itu bagaimana desa itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai problem-problem semacam ini. Artinya tidak semata-mata kemudian semuanya top down atau sentralistik atau seragam dari Jakarta, tetapi ada emansipasi yang dimainkan oleh daerah, emansipasi yang dilakukan oleh desa. Bukan semuanya ditentukan atau digerakkan atau dimobilisasi dari atas, tetapi ada emansipasi sebagaimana elan emansipatoris dalam gerakan kebangsaan tahun 45 dan sebelumnya dan sekitar 45 yang itu direkam dengan baik oleh tulisan Benedict Anderson tentang elan kebangsaan ini. Saya kembali ke soal negara dan desa. Tadi konsep desa mawa cara negara mawa tata ini menciptakan satu kerumitan dan ada upaya terus-menerus untuk melakukan intervensi bagaimana tata negara masuk ke dalam desa atau negaranisasi desa. Yang terus-menerus juga dinegosiasi atau ada resistensi dan negosiasi dari desa. Memang ini ada tantangan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari Aristoteles. Aristoteles itu menggambarkan ada 4 asosiasi manusia. Yang pertama keluarga. Ya, keluarga itu asosiasi manusia untuk merajut kebahagiaan. Masyarakat itu asosiasi ya, yang dimulai dari ketetanggaan. Asosiasi antar keluarga, antar manusia dalam komunitas. Yang ini tujuannya sebagai bentuk ekspresi manusia sebagai makhluk sosial untuk menjalin kerjasama. Kemudian desa. Desa itu asosiasi manusia. Juga pertautan antar masyarakat lokal yang itu berguna untuk merajut social order, tatanan sosial. Kalau menurut antropolog, ini desa itu sebagai petty state atau micro state. Karena desa itu punya wilayah, punya kekuasaan, punya harta benda, punya aturan hukum pada wilayah yurisdiksi yang mereka punya. Ini proses governing, ini proses pemerintahan yang itu berevolusi dan itu sebagai tradisi alamiah umat manusia. Yang keempat itu namanya polis atau negara. Gitu ya. Negara itu adalah asosiasi pamungkas manusia, kata Aristoteles, yang ini untuk merajut kewargaan sebenarnya, warga. Ini konsep yang dahsyat sebenarnya. Dia kan melakukan kritik, jangan pada terlalu obsesi pada demokrasi, karena demokrasi itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan rakyat yang bodoh dan rakus. Karena itu demokrasi harus, kata Aristoteles, demokrasi dilengkapi dengan konstitusionalisme dan kewargaan. Jadi kalau demokrasi itu lebih banyak bicara kerakyatan.
kerakyatan. Tetapi kalau demokrasi diletakkan dalam kerangka konstitusionalisme, dalam kerangka kewargaan, maka dia akan mencapai kehidupan manusia yang lebih pamungkas, yang lebih sempurna ya. Jadi tadi ada manusia itu bisa bermasyarakat. Masyarakat itu tanpa kehadiran negara, tanpa kehadiran pemerintah pasti sudah melakukan itu. Itu pasti itu. Dan kemudian ada kebangsaan, ada kerakyatan, dan kemudian kewargaan. Ini kita bernegara begitu, kita punya pemerintahan itu dalam rangka untuk itu. Jadi kalau pada 17 Agustus kemarin Presiden menggunakan pakaian adat Timur Tengah Selatan, itu adalah proyek kebangsaan. Bagaimana beliau sebagai kepala negara itu memberikan rekognisi pengakuan terhadap budaya yang beragam yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Tetapi yang namanya kebangsaan itu berbeda dengan kerakyatan, nanti berbeda lagi dengan kewargaan. Itu tantangan yang luar biasa. Dan dari ketika ini ada negara, lalu desa bagaimana? Ya ini berbeda-beda. Ada ekstrem di mana desa itu dilenyapkan. Yang ini kemudian saya kenal dengan mode pertama ya, mode pertama hubungan antara negara dan desa. Negara melenyapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sebagai struktur pemerintahan. Jadi desa disisakan hanya sebagai community, hanya sebagai komunitas. Nama desanya ada, tetapi organisasi kekuasaannya tidak ada, hukumnya tidak ada, kepala desanya tidak ada. Semua diambil oleh negara yang ini kita sebut sebagai negara Leviathan, negara monster liberal, yang kemudian itu mengambil semua, melenyapkan desa. Karena desa itu dianggap sebagai sarang feudalisme, juga sarang-sarang yang lain. Tetapi ini bisa menjadi gangguan bagi negara Leviathan. Karena prinsip negara Leviathan itu bahwa semua disentralisasi, dibirokratisasi, diunifikasi, digabungkan dalam tubuh negara atau diintegrasikan dalam tubuh negara, sehingga tidak ada hukum lokal, tidak ada lagi kepentingan masyarakat setempat, semua adalah kepentingan warga. Negara berhubungan dengan warga, sehingga ini disebut sebagai pemerintahan langsung atau direct rule. Jadi ada pemerintah, ada negara yang itu melakukan fungsi protecting, fungsi distributing langsung dengan aparat negara kepada warga tanpa melalui perantara organ-organ atau para pemimpin lokal yang dalam literatur disebut sebagai indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. Sehingga ini hubungannya adalah negara sama warga. Dalam perjalanannya negara, ini di model di Eropa Barat, negara itu bisa melakukan desentralisasi sekian kemudian. Ya, jadi ini namanya negara, karakternya begitu. Nah, ketika orang berbicara demokrasi itu levelnya pada pemerintah, pada eksekutif, pada legislatif. Kalau negara itu nggak mengenal konsep demokrasi. Dia dibentuk itu untuk law and order dan untuk welfare. Jadi itu yang disebut dengan negara hukum, Rechtsstaat. Ya, Rechtsstaat yang terjadi di Eropa Barat yang kemudian diadaptasi di Indonesia sebagai negara hukum. Ya, jadi negara hukum itu tidak mengenal demokrasi, ya meskipun itu divariasi. Kalau Indonesia mengenal negara hukum yang demokratis, itu maknanya apa? Ya negaranya hukum, lalu pemerintahnya yang demokratis. Ini nanti tema tersendiri ini. Kita bicarakan, kita elaborasi. Kita penting juga untuk mengelaborasi konstitusi itu supaya tidak dogmatis, supaya tidak mantra gitu, tapi juga tidak administratif. Perlu kita hidupkan terus-menerus ruang-ruang secara akademik, dan memang ya kita berkumpul, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, juga berdesa, itu kan kerangkanya kita punya kerangka ya. Ada yang namanya Pancasila dan konstitusi, dan itu penting sekali itu. Jadi sebagai pegangan gitu. Tapi bukan berarti lalu
konstitusi satu pasal satu ayat debatnya luar biasa. Debat ahlinya, debat ahli hukumnya luar biasa. Mengabaikan kebijakan pemerintah. Pemerintah, DPR diperlukan adalah untuk mengambil keputusan politik di antara orang-orang yang berdebat. Jadi bukan tirani keilmuan, tetapi ya pemerintah harus sanggup melampaui itu. Melampaui di antara orang-orang yang berdebat, dan itu cukup lama kita berbicara tentang desa. Ya, kalau kita mengikuti model Eropa Barat begitu. Beda nanti dengan model government di Amerika. Tapi yang ingin saya katakan, ini negara Leviathan liberal di Eropa. Kita bisa membaca banyak literatur. Yang sering saya baca literatur tulisan Charles Tilly. Dia bicara tentang perang menciptakan negara, negara menciptakan perang. Dan di dalam proses perang itu negara menciptakan kota, menciptakan modal. State formation, pembentukan negara adalah pembentukan kota, pembentukan modal. Sehingga unsur-unsur yang berlawanan dari itu, entah itu feudalisme atau desa, itu harus diperangi. Harus dimasukkan ke dalam tubuh negara. Ya, ini bisa juga dimaknai sebagai urbanisasi namanya. Jadi urbanisasi itu yang pertama pembentukan kota, yang kedua perpindahan penduduk. Ketika di kota itu diciptakan capital, tidak hanya pusat kekuasaan tapi juga modal, ada perdagangan, ada industri, yang itu dimulai pada revolusi industri di barat. Itu kemudian menyerap ya, tenaga kerja yang murah dari desa, menyerap hasil bumi yang itu ada di desa, kemudian diolah menjadi produk industri. Jadi ini urbanisasi di situ yang namanya pembentukan kota, perpindahan, dan kemudian lama-kelamaan perluasan kota ke desa-desa. Jadi sehingga ini nanti akan menciptakan hubungan yang unik ya di kita ini ya. Jadi di Indonesia kan nanti menarik ya, tidak mengambil jalan ini, tidak mengambil jalan Leviathan. Saya malah justru ingin mengatakan yang terbalik, karena ini proyek ini kan nggak terjadi nanti di kolonialisme, tidak mengikuti jalan liberal itu. Clifford Geertz sering mengatakan desa menciptakan negara, negara menciptakan desa. Ya pastilah. Jadi negara yang kita kenal sekarang ini agak berbeda, tapi titik temunya ada ya. Kalau kita kan mengenal nagara. Negara itu dari Sanskerta, yaitu yang kita sebut dengan negara itu. Tapi itu maknanya kota itu. Kemudian kota atau negara atau kota itu berlawanan dengan negeri, nagari. Itu namanya tumpah darah itu, tanah air, yang itu bisa dimaknai sebagai entitas bernama desa itu. Jadi ini dua hal yang berlawanan, dan kalau barat state, estado, stat itu kan dia semacam institusi yang berdiri tegak lurus. Jadi ini institusi, dan kemudian yang kalau yang kita kenal itu namanya kota. Tetapi ada satu titik yang sama, bahwa antara pemahaman kita mengenai negara dan orang Eropa katakan itu ya di kota itu. Jadi bagaimana negara membentuk kota dan kemudian ini menyerap kekuatan dari desa itu, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Negara tidak pernah berhasil memasukkan desa ke dalam tubuh negara. Negara juga tidak pernah berhasil melakukan penetrasi masuk ke dalam desa kecuali menindasnya, merusaknya. Jadi yang satu tadi tidak pernah berhasil menyerap kecuali menghisap. Nah ini kan problem serius ya, serius, dan mari kita urai di situ. Jadi ekstremnya kan yang kalau di kutub sana kan namanya mengisolasi, membiarkan aja deh, biarkan mereka nggak berinteraksi. Yang itu nggak berinteraksi dengan negara, dan nanti ada ceritanya itu. Yang sana melenyapkan. Nah desa itu pada posisi itu,
pada posisi bagaimana negara pengen menyerap tapi tidak pernah berhasil, negara pengen masuk tapi juga tidak pernah berhasil. Sehingga ini desa ini lenyap juga tidak, sehat kuat juga tidak. Ya, jadi ini posisinya posisi sakit lah. Tapi tetap budiman. Kalau negara perintah apapun, meskipun itu diresistensi, dinegosiasi, ya tetap saja dijalankan. Nah, kita berbeda dengan tradisi di Barat, bukan negara Leviathan. Kita lihat secara historis dari zaman prakolonial, zaman sebelum tahun 1600, sebelum ada VOC datang. Ya, itu negara kerajaan lah. Kerajaan ya mulai dari Mataram kuno sampai Mataram Islam ya, gitu ya. Nah, kita bisa membaca banyak literatur ya. Kalau negara itu sudah muncul, ya pasti otonomi desa itu akan berkurang ya, karena selalu begitu. Begitu ada struktur yang lebih besar, maka desa itu akan diserap di dalamnya atau dihapuskan, dilenyapkan. Nah, di kita diintegrasikan dan itu pola hubungan yang sangat kompleks, sangat rumit, dan banyak kontradiksi yang nanti kita bisa cermati. Bagaimana raja itu melakukan desa dan bagaimana desa itu menyikapi raja. Memang ada debat nih di zaman bagaimana kita memahami prakolonial. Sejarawan Ongkoham mengatakan bahwa itu bukan negara, itu hanya kesatuan politik. Desa itu juga nggak ada, itu hanya kumpulan penduduk aja, lalu ada kepala desanya, antara kepala desa sama raja ini ya hubungan patron klien. Ya, hubungan klientelistik gitu, yaitu terawat terus, kecuali kalau kemudian ada perubahan bahwa rajanya menindas. Jadi hubungan yang satu menyerahkan pajak upeti, yang satu melindungi desa karena rawan dari gangguan serangan dan sebagainya gitu. Dan memang historinya ya desa-desa itu kan berada di di dekat sungai, nggak jauh dari ibu kota itu. Nah, lama-kelamaan itu berkembang, kemudian tumbuh desa-desa baru yang ada di hutan atau di pedalaman. Dan ini kita bisa melihat nanti ini desa itu memberikan sumbangan bagaimana mereka membentuk negara. Kalau kita kenal di Mataram kuno itu ada Wanua, nama desa itu ya, Wanua, termasuk di Tarumanegara juga, di Sriwijaya juga gitu. Itu nama seluruh desa di Republik ini, di Nusantara yang itu dipengaruhi oleh Austronesia. Kata Wanua itu masih tetap dipakai di tanah Minahasa di Sulawesi Utara. Ya. Kemudian berkembang Wanua, lalu itu bertahan sampai abad 10. Ya, dari kerajaan atau kedatuan itu kan ini kumpulan-kumpulan para aglomerasi atau perkumpulan Wanua itu lalu terkumpul kesatuan-kesatuan politik yang kemudian di sana ada pemimpinnya namanya Raka atau Rakai. Ya, di antara mereka kemudian ada yang bersepakat, ada yang berkompetisi lalu membentuk kerajaan. Sehingga lalu muncul ada wangsa Sailendra, ada wangsa Sanjaya yang saling bertarung. Biasa itu kompetisi, itu namanya United, itu polete itu, bukan raja itu. Jadi sangat tergantung pada rajanya, bukan pada sistem itu. Meskipun pada sisi yang lain arkeolog yang namanya Zan Christie melihat bahwa ini kerajaan ini negara juga ini, karena mereka punya yurisdiksi, punya teritori, punya birokrasi, punya aturan. Meskipun corak watak negara kerajaan itu berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa. Ya, dan ini hubungan-hubungan antara kerajaan dengan
Desa ini kan sangat unik gitu ya. Di sana ada kewajiban negara, kewajiban kerajaan pada desa itu untuk mengumpulkan pajak upeti gitu. Tetapi Jan Christie juga menunjukkan, termasuk Stephen Klinsing juga menunjukkan bahwa ini ada ruang negosiasi nih. Ruang-ruang negosiasi antara desa antara Wanua dengan kerajaan, yang itu terjadi pada zaman Mataram kuno. Ada negosiasi, jadi tidak terlalu menindas. Jadi kalau pajaknya terlalu besar ya dinegosiasi itu. Nah, itu memang perjalanannya begitu, berbeda dengan setelah abad 10. Jadi ketika Mataram kuno runtuh lalu muncul Kahuripan, Medang Kamulan, Kahuripan di Jawa Timur, itu beda lagi. Jadi saya melihat ini ada di Mataram kuno ada proses yang namanya voluntaristik ya. Kalau kita belajar pada teori kemunculan negara dari Robert Carneiro, itu ada yang pola yang voluntaristik dengan sukarela, ada yang pola koersif ya, pola dengan paksaan gitu. Nah, Mataram kuno begitu, kemudian kemunculan di Jawa Timur itu dengan pola koersif, karena ketika ini rombongan dari Jawa Tengah pindah ke sana lalu mau mendirikan kerajaan, itu di sana sudah ada wanua gitu, sudah ada desa, sehingga ini ada pemaksaan gitu ya. Lama kelamaan ini dipaksa untuk store pajak gitu. Dan lalu kenapa konsep wanua itu pada abad 10 itu mulai tidak dikenal. Lalu orang-orang yang dikenai unit pajak tadi, wanua yang dikenai unit pajak itu lalu pada minggir ke hutan, ke gunung, ke pedalaman. Mereka membuat unit baru yang mereka kenal dengan dapur, dikejar lagi bikin tani, dan baru abad 13 kita mengenal dengan konsep desa. Itu transformasinya begitu, dan ini menarik ya, menarik karena kalau ini pada abad 14 gitu, kita kan ada satu karya Empu Prapanca Desa Warnana gitu ya. Itu bina desa kemudian berubah menjadi nama negara Kertagama gitu. Di sana ditulis bahwa hubungan antara desa dengan hubungan antara raja dengan desa itu ibarat hubungan antara singa dan hutan. Jadi hutan itu sebagai habitat singa ya. Jadi ini memang digambarkan, meskipun itu ya itu konteks pada masa lalu ya. Kalau masa sekarang ya itu bisa kita lucuti juga itu. Jadi desa bukan sebagai subjek yang hidup, tetapi hanya sebagai hutan, sebagai tempat hidupnya bagi raja gitu ya. Dan saya pun juga punya tafsir juga. Ini kalau ini hutan sama singa gitu. Singa itu silih berganti. Ya mati ganti gitu. Bahkan kerajaannya pun juga silih berganti. Tapi hutan tidak pernah. Hutan tetap, desa itu tetap ada. Dan itu nanti pada zaman kolonial juga disaksikan di India oleh para administrator kolonial Inggris yang mencatat bahwa ini desa itu terus menerus ada. Jadi rezim, raja, dinasti, kerajaan itu saling silih berganti gitu, tapi desa tetap ada. Dan itu sebagai struktur keaslian gitu. Nah ini ini menarik, cukup menarik. Itu sangat terkait dengan negosiasi tadi. Mengapa dalam tradisi Jawa itu ada konsep namanya PP. PP itu berjemur diri. Orang-orang desa berduyun-duyun diorganisir oleh kepala desa itu melakukan PP di alun-alun keraton atau di kerajaan, dan kemudian kita juga kenal namanya bedol desa. Ini sebenarnya kalau kita mengikuti konsepsi Albert Hirschman namanya ya, Hirschman pada tahun 70 dia menulis karya yang namanya Exit Voice Loyalty ya, loyalty. Desa itu selalu loyal pada raja. Ya, kalau sepanjang raja itu tidak lalem, sepanjang ruang-ruang negosiasi itu dibuka lah, ini ya penting ya. Jadi negosiasi itu ada resistensi lalu ada negosiasi. Nah, ketika ini abad 10 dan seterusnya itu raja mulai ada kelaliman ya, yang ini kemudian orang barat mengatakan bahwa dunia timur itu namanya despotisme oriental. Dunia despot ya, despot itu lalim.
Padahal yang namanya kelaliman juga ada di Perancis dengan Louis l'état c'est moi gitu ya. Negara adalah saya itu namanya despotisme. Nah, kalau ini di kelaliman ya, kelaliman itu sewenang-wenang. Jadi dia menghisap namanya, menindas, menghisap. Jadi tidak adil ya, baik itu entah itu urusan pajak, upeti, tanah, kemudian perempuan dan sebagainya, itu kan objek-objek kekuasaan yang pada masa lalu itu sangat nyata ya. Jadi tahta harta wanita ya istilahnya itu ya, atau gilaping kursi gading, kumrincinging dinar, dan kumelaping pupu kuning gitu ya. Itu konstruksi kekuasaan pada masa itu ya. Jadi desa akan selalu loyal kalau itu adil. Ya, itu konsep-konsep ada banyak sekali lah. Hasta Brata, konsep-konsep kepemimpinan yang sangat klasik, yang sangat normatif gitu. Nah, desa itu bisa melakukan voice jika raja itu berbuat lalim atau tidak adil. Voice-nya bukan dengan megafon, bukan dengan bersuara keras, tapi mereka rombongan duduk di alun-alun yang begitu panas ya, dengan sebutan namanya topo PP, bertapa. PP itu berjemur. Ya, ini memang negosiasi, ini gambling juga ini. Ya, biasalah gambling itu. Negosiasi sama gambling itu kan perbedaannya tipis. Gambling itu artinya ya berjudi. Ini kalau diterima dengan baik ya syukur, nggak diterima ya mereka bisa dihabisi juga. Ya, kalau semakin kejam ya itu orang-orang yang datang itu bisa dibunuh semua gitu ya. Nah, saya belum memperoleh sejarah tentang cerita itu, tetapi begini ceritanya. Kalau ini PP itu tidak direspon dengan baik oleh raja, maka mereka bedol desa. Bedol desa itu ya pergi mendirikan desa baru. Jadi ceritanya mengapa ada Wanua, lalu ada dulu unitnya besar Wanua itu. Lalu muncul dapur tani. Nah, tani ini yang kritis ini. Dapur itu pun masih sebuah unit desa yang masih bisa terkontrol. Nah, tani ini adalah unit yang didirikan ini orang-orang yang bedol desa ini, yang mereka jauh. Jadi mereka menghindari ya, atau dalam bahasa Michael Adas ya diceritakan juga di dalam buku, dalam tulisan Michael Adas, mereka avoidance. Ya, kalau sudah negosiasi nggak bisa avoidance, atau kalau bahasanya arbitrisme namanya exit, mereka keluar. Kalau bahasa aslinya namanya bedol desa, keluar. Mereka mendirikan ini ya, sehingga itu bisa menjelaskan mengapa di desa itu desanya banyak sekali. Dulu unit yang namanya Wanua itu besar kayak kecamatan itu, lalu mereka minggir dengan unit-unit yang lebih kecil, yang lebih kohesif gitu, karena kehidupan mereka itu saling tergantung seperti itu ya. Nah, ini bisa juga untuk memahami ya, dan ini hipotesis ini. Hipotesis. Mengapa kerajaan-kerajaan yang di Jawa itu silih berganti, runtuh, muncul, runtuh. Kemudian Majapahit bertahan 300 tahun tapi rontok juga gitu. Ada Kediri, ada Jenggala, ada Kahuripan dan sebagainya. Saya justru memahaminya ya, karena dulu kan kekuasaannya sangat sederhana ya, meskipun ada birokrasi, ada tentara, tetapi sebenarnya ketika raja itu mulai lalim, pangeran mulai lalim, kemudian ini ruang keseimbangan hidup ini ya. Tadi kan kalau Empu Prapanca itu kan menggambarkan desa sama raja itu kan harmoni ya. Jadi ini hutan ini sama singa ini harmoni gitu, seimbang namanya ya. Ketika ini terganggu ya goncang. Ketika ada bedol desa ini luar biasa ini. Jadi artinya ini sebenarnya decline ini. Jadi kekuasaan ini menurun, dan yang namanya bedol desa itu adalah pemberontakan dengan cara yang lain, bukan dengan konfrontasi tetapi dengan penghindaran, dan itu bisa mendelegitimasi, melemahkan kekuasaan raja.
Jadi artinya disintegrasi antara desa dengan kerajaan ini justru yang menjadi satu faktor kunci mengapa kerajaan itu mudah runtuh. Ya, ini tesis saya begitu ya, dan ini bisa diambil sebuah pelajaran ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada orang yang peduli semacam itu, karena sekarang politik teritorialisasi pada zaman Belanda, pada zaman sekarang ini itu menutup kemungkinan bedol desa, karena semuanya sudah dikontrol oleh negara. Ya, jadi itu di masa kerajaan gitu. Tetapi yaitu kalau orang-orang barat bilang itu stagnan lah kehidupan desanya, kehidupan ekonominya, mulai dari para sejarawan bahkan termasuk Karl Marx, termasuk si Raffles ya, Raffles dulu ya, tahun 1818 ya, dia menulis buku The History of Java itu. Jadi dia memberikan pujian orang-orang desa itu yang punya kreativitas, ada banyak produksi ekonomi. Mereka sudah berdagang di Pulau Jawa, tetapi mereka dirompak di tengah jalan itu, dikompas, dirampas. Tidak ada proteksi dari raja pada waktu itu. Ya, ini oleh karena itu ini penting, ini memproteksi itu ya, fungsi yang paling dasar proteksi. Jadi kalau kita belajar pemerintahan itu, kalau ini yang diajarkan pemerintahan, fungsi pemerintah adalah regulasi, kemudian pelayanan pembangunan. Lah proteksinya di mana gitu kan, kurang itu pemahaman itu. Proteksi itu penting karena di mana-mana itu selalu ada elit yang pengen merampas ya, ada pengen merampas itu, dan itulah yang diingatkan oleh Thomas Hobbes bahwa ini manusia adalah pemangsa atas manusia yang lain ya, yang namanya homo homini lupus, sehingga ini dibutuhkan pemerintah yang bisa mengakhiri namanya hukum rimba. Nah, itu yang namanya catatan penting dari Raffles begitu ya. Kemudian dari dari Karl Marx ya, dia menulis sekian tahun kemudian tahun 1850-an ketika dia menulis tentang produksi Asia, kehidupan desa yang bodoh ya. Jadi dia melihat India, Cina gitu, kemudian di Jawa dan Bali. Dia membaca bukunya Raffles juga. Jadi ini menarik sebenarnya kalau dia analisis kelas dia. Kehidupan desa itu kan digunggung dengan komunalisme. Komunal ini ya, komunal itu sebenarnya menjadi satu hal yang ciri khas masyarakat tanpa kelas. Tapi nggak ada diferensiasi di situ, nggak ada gejolak di situ. Dan yang lebih konyol lagi kata Marx itu dia digunggung oleh komunalisme sekaligus digunggung juga oleh despotisme. Despot itu lalem. Yang lalem siapa ya? Ini kepala lokalnya ini dan kemudian raja yang lebih tinggi. Sehingga ini stagnasi namanya ya. Jadi kehidupannya stagnasi, sehingga Marx itu justru merekomendasikan supaya atau membenarkan kolonialisme. Jadi kolonialisme itu untuk menghancurkan struktur komunalisme dan struktur sosial, struktur ekonomi, sosial ekonomi yang komunal, dan struktur politik yang despot. Dihancurkan dengan kolonialisme, lalu urbanisasi, industrialisasi. Sehingga nanti akan ada transformasi yang menuju satu titik yang dia bayangkan sebagai masyarakat tanpa kelas. Itu saya kira ada banyak buku yang bercerita tentang itu. Dan ini pada zaman prakolonial. Kita masuk ke zaman kolonial ya. Kolonial itu kan intinya sebenarnya berbeda dengan apa yang terjadi di barat sana, di Eropa Barat. Kalau di Eropa Barat kan negaranya negara Leviathan liberal ya. Jadi kolonial itu membawa misi peradaban ya. Kita bisa membaca buku antara lain The Spell of Power ya, yang sudah di bahasa Indonesia kan ditulis oleh Henk Nordroth ya. Jadi dia bilang bahwa
karena Republik Desa itu dicengkram oleh struktur di atasnya, maka ini datanglah negara Barat ya. Negara Barat itu, orang-orang Barat itu, orang-orang kolonial itu punya misi untuk melindungi republik kecil ini dari despot, dari para raja, dari struktur yang lebih tinggi. Ternyata dengan itu enggak, jadi dia kolonialisme itu kan lalu menindas terhadap desa yang tujuannya dilindungi tadi. Itu namanya kontradiksi gitu. Jadi desa itu menjadi struktur yang sangat penting bagi kolonialisme. Dan itu sama dengan tadi ya, jadi apa yang dibayangkan oleh Marx itu, ya dia basis eksploitasi gitu, bukan basis transformasi, basis eksploitasi. Kita bisa membaca juga buku ini ya, bagaimana Jos Kahin ya, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia itu. Jadi ada latar belakang di sana bagaimana VOC berhubungan dengan desa. Jadi ini ada VOC, ada Cina yang kemudian jadi tengkulak, ada desa. Jadi dia sama dengan penulis-penulis yang lain bahwa dulu kehidupan ekonomi orang desa itu cukup dinamis meskipun tidak ada proteksi. Tapi setelah datang VOC, lalu VOC berkongsi dengan Cina, gitu ya. Lalu rakyat desa itu diisolasi hanya berproduksi. Kemudian proses distribusinya itu dipegang oleh tengkulak. Nah itu ada ceritanya, tengkulak itu orang-orang Cina itu, bangsa Cina itu ada ceritanya itu. Jadi antara VOC sama Mataram kan bermusuhan. Jan Pieterszoon Koen itu sebagai pendiri Batavia itu adalah musuh besarnya Sultan Agung. Mereka bermusuhan dan pada saat yang sama ini para bupati di Pantura ini juga melakukan perlawanan terhadap Mataram. Lalu ada kongsi, ada aliansi antara VOC dengan para bupati, dan atas kongsi itu lalu VOC memperoleh konsesi atas desa-desa, atas tanah yang ada di Pantura sana. Setelah dipegang oleh VOC, lalu itu disewakan pada orang Cina. Nah ini bapak yang saya kira bapak baru yang sebelumnya kalau orang Cina udah lama lah berdagang itu, tapi berdagangnya di tepi laut sana gitu. Tidak begitu jauh masuk ke dalam desa, tetapi ini setelah proses VOC ini memunculkan tengkulak-tengkulak baru yang luar biasa. Dan Jan Pieterszoon Koen itu bilang bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang paling loyal pada kita kecuali bangsa Cina. Itu poin penting yang sebenarnya itu sebagai semacam histori tentang bagaimana desa itu secara ekonomi tidak hanya dieksploitasi tetapi ada isolasi ya. Itu cerita itu panjang dan sampai sekarang ya. Jadi isolasi itu artinya kan orang hanya berproduksi tapi pada sisi lain mereka dirampas juga kesempatan haknya untuk berproduksi, untuk berdistribusi, berdagang ya. Kemampuan berdagang itu selain itu dirampas oleh tengkulak, juga tidak ada perlindungan dari pemerintah sampai hari ini. Itu poin yang sangat penting, itu VOC menciptakan itu ya. Selain nanti kemudian babak-babak berikutnya banyak orang mengatakan tentang refeudalisasi, rekomunalisasi dan seterusnya ya. Nah, konsep negara modern ya itu tahun 1800-an, 1800 awal. Yang para sejarawan menyebut Herman Daendels yang terkenal dengan proyek Jalan 1000 Kilo, Jalan Pos di Pantura dari Anyer sampai Panarukan itu, dia juga dikenal sebagai bapak negara modern. Di mana ciri khasnya? Ya dia itu disebut Napoleon dari Batavia lah. Napoleon dia menyukai Napoleon bagaimana melakukan sentralisasi, membentuk birokrasi yang kuat di tengah negara itu. Dia melakukan birokratisasi, sentralisasi. Jadi yang namanya birokrasi, bupati dan sebagainya itu bukan sebagai struktur pemerintahan tradisional, tapi dimasukkan ke dalam birokrasi, digaji dan sebagainya. Dalam tempo 3 tahun itu lumayan signifikan perkembangannya, sehingga ini bupati ini diambil melepas cengkraman raja terhadap bupati. Itu sebenarnya itu saja, politiknya ada di situ ya.
selain disebut sebagai sentralisme negara modern itu. Tapi pada sisi yang lain akan selalu ada tujuan-tujuan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, oleh karena itu ini terbentuk loyalitas antara bupati sama kolonial, yang ini semakin memperbesar kekuasaan kolonial. Ketika Raffles datang tahun 1811, maka dia melihat, aduh ini nggak bisa ini, kita berhadapan dengan bupati yang sudah terlalu loyal pada Belanda ya itu. Nah, dia menemukan apa yang disebut dengan desa. Lalu dengan desa itu dia memperkenalkan pemilihan kepala desa secara langsung. Jadi ini sebenarnya untuk menerobos karena bupati sudah terlalu loyal pada Belanda, dia perlu mencari pijakan baru yang namanya desa. Dengan dipilih, lalu ikatan antara bupati sama desa itu menjadi semakin longgar. Ini di satu sisi hubungan antara desa sama rakyatnya menjadi kuat, tetapi Raffles kan juga memanfaatkan sebagai alat baru, ya. Jadi Raffles itu memanfaatkan kepala desa itu untuk land rent ya, jadi mobilisasi sewa tanah dan untuk kepentingan kekuasaan dia. Jadi selalu begitu proses namanya reorganisasi, politisasi dan sebagainya menjadi ajang politisasi. Jadi kalau sekarang itu orang bilang bahwa kepala desa menjadi ajang politisasi, mesin politik, udah biasa. Saya nggak heran itu, nggak heran. Justru karena itulah fungsi pemerintah itu kan begitu ya, bagaimana memproteksi ya tadi ya, yang memproteksi rakyatnya dari tengkulak, bisa juga memproteksi desa kan gitu. Dulu semangat dari undang-undang desa misalnya disampaikan oleh Pak Mukoam, ini besok desa ini akan lebih kuat, ini nggak bisa dimain-mainkan oleh politisi lagi kalau punya uang yang lebih pasti, yang lebih jelas kan gitu ya. Jadi ini punya fungsi proteksi gitu. Dan dari sana gitu ya, kita mengenal ada Daendels, ada Raffles, kemudian yang sangat terkenal namanya Van den Bosch ya, dengan tanam paksa gitu. Jadi dia akan mengembalikan model lama gitu. Jadi itu terus-menerus yang dipegang oleh Belanda, berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Raffles. Ya, jadi tahun 1850-an sebelum ada liberalisasi kan ada penataan kepemerintahan di sana itu ya. Meskipun prakteknya sudah dijalankan sebelumnya, sudah zaman ini ya. Struktur birokrasi pemerintah kolonial yang ada dua lapis ya. Ada ini yang disebut dengan Bestur, yang di sini disebut dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi. Jadi desa itu Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi yang punya otonomi mengatur mengurus rumah tangganya. Yang di sini namanya birokrasi negara. Birokrasi itu dibelah menjadi dua, ya, dengan cara rasis, dengan cara rasialis. Yang pertama adalah Binnenland Bestuur. Binnenland Bestuur itu kalau istilah bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesiakan itu namanya pemerintahan dalam negeri. Itu dipegang oleh orang-orang bule, oleh orang-orang Eropa. Mulai dari jabatan gubernur jenderal sampai asisten residen. Kemudian lapis yang kedua itu namanya Inlandsbestuur, Pangreh Praja, pegawai pribumi. Ini mulai dari bupati dan ke bawah. Itu birokrasinya sudah dibelah secara bertingkat, secara sentralistik, di komando langsung oleh gubernur jenderal, dan gubernur jenderal harus sama raja sana atau ratu. Kemudian yang satunya lagi, desa itu bukan sebagai birokrasi, tapi dia berada di luar istilahnya ya, berada di luar sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi. Desa punya otoritas, punya otonomi mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi harus loyal sama Inlandsbestuur. Ya, dikontrol oleh Inlandsbestuur, dikontrol oleh Binnenlandbestuur juga. Jadi ini namanya birokrasi, lalu ini Kesatuan Masyarakat Hukum. Ya, itu yang menimbulkan dualisme semacam itu gitu ya. Jadi transformasinya juga agak sangat sulit gitu. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai negara pegawai, negara
Beamtenstadt oleh Harry Julius-Pinda ya. Jadi ini pemerintahan administratif yang antisosial, anti politik. Jadi itu sama juga ketika ada seorang profesor mengatakan bahwa desa itu fakta pemerintahan bukan fakta sosiologis. Dia harus dikatakan sebagai fakta pemerintahan, harus dipisahkan dari fakta sosiologis. Itu namanya konstruksi pemikiran pemerintahan administratif ya. Pemerintahan administratif itu antisosial dan anti politik. Dan itu Belanda ya. Kolonial Belanda itu corak pemerintahnya administratif, antisosial, anti politik. Jadi Bestur itu menjadi landasan dan itu sebagai nenek moyang pengetahuan maupun praktek pemerintahan di Indonesia. Jadi coraknya adalah hierarkis, sentralistik, kemudian formalistik, dan yang terakhir birokratik. Jadi kalau misalnya pada hari ini kita mengatakan pemerintahan desa, itu menurut pengetahuan itu, ini pemerintahan desa ini palsu. Karena apa? Karena nggak punya konsil, nggak punya dinas, nggak punya ASN, nggak melakukan pelayanan publik. Tapi sebenarnya pada dasarnya profesor itu ingin mengatakan sebenarnya karena desa itu tidak memenuhi kriteria Bestur model kolonial itu. Jadi dia mengatakan bahwa ini desain desa ini kolonial, padahal cara dia menilai kolonial itu ya dengan cara kolonial. Jeruk makan jeruk. Pengetahuan kolonial menuding orang lain kolonial kan gitu. Jadi pengetahuan dia gitu. Ya pemerintahan itu kan nggak harus begitu. Jadi kalau ini ada ayam itu kan jenisnya banyak, ada ayam kampung, ada ayam pegisar, ada ayam kate, ada ayam-ayam yang lain. Jadi orang tidak boleh mengambil satu ayam untuk menilai yang lain itu bukan ayam. Jadi pemerintahan itu sesuatu yang generik. Sebelum ada negara formal, sebelum ada pemerintah yang formal itu ya itu tradisi alamiah manusia begitu. Kalau orang bermasyarakat pasti akan muncul pemerintahan ya. Jadi tidak harus secara formal begitu. Jadi yang penting intinya dari sesuatu yang universal dan itu ada cultural bond. Ya pemerintah itu protecting dan distributing entah dengan cara apapun. Kalau zaman sekarang namanya pelayanan publik gitu. Ya itu kan pelayanan publik itu lalu nggak bisa dong kemudian dengan ukuran-ukuran sekarang lalu untuk mengatakan desa ini nggak melakukan pelayanan publik. Ukurannya ukuran birokrasi sekarang. Ya kan nggak begitu. Kalau misalnya desa itu, pemerintah desa itu misalnya menyelesaikan sengketa waris antara keluarga itu kan juga melayani. Ya, jadi desa kemudian membagi bibit-bibit atau apa atau memperbaiki jalan kampung itu kan juga namanya fungsi distributing. Ya. Kemudian kalau zaman dulu ya banyaklah yang bisa kita tunjukkan untuk fungsi-fungsi protecting keamanan wilayah gitu ya. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Mataram kuno oleh Wanua. Ya, jadi ini kolonialisme ini luar biasa ya yang membentuk itu, dan kita penting juga untuk melihat bahwa kolonialisme ini menjadi starting point ya. Ini tradisional, ini modern ya. Kata modern itu kan sudah dimulai zaman kolonial ya. Jadi kalau misalnya orang menganggap bahwa desa itu jadul, kuno, tahayul itu karena memang standarnya adalah standar kolonial tadi. Dan itu tidak berhasil. Yang namanya modernisme yang dibawa oleh kolonialisme itu juga tidak berhasil dengan penuh. Sehingga ini ada kontradiksi gitu. Yang saya katakan bahwa meskipun kolonialisme itu pengen mengubah gitu, ya sebenarnya ini hanya memanfaatkan, hanya mengeksploitasi. Kalau dia mau konsisten terhadap apa yang di Eropa, maka itu dihancurkan. Desa itu dihancurkan, semuanya dibirokratisasi, lalu dengan konsep pemerintahan langsung model Barat. Pemerintahan langsung itu ya birokrasi itu, bukan lalu istilah desa, pemerintahan desa itu nggak ada.
semuanya diambil oleh ini ya. Dan pemerintahan tidak langsung yang dikenal di zaman Belanda itu bukan karena pertimbangan efisiensi murah, oh tidak. Bagaimanapun yang namanya kekuasaan ini, apalagi orang asing itu kan menimbulkan resistensi ini. Kalau nanti penguasa-penguasa lokal itu lalu diprotoli dan kemudian itu diambil semuanya oleh negara kolonial, kan ada resistensi. Ya, kalau ada resistensi kan tidak akan bisa memerintah ini ya dengan baik. Makanya ya mereka diakomodasi dengan tujuan ya untuk legitimasi, dan yang lebih penting kalau kita mengikuti bahasa Mahmud Mamdani dengan studi di Afrika ini, pemerintahan tidak langsung ini adalah persoalan bagaimana mengawetkan hegemoni kolonialisme di tanah ini ya, di tanah jajahan, di tanah kolonial. Jadi kemudian lalu solusinya bukan desa menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan publik langsung, bukan begitu. Kalau kita bicara tentang pelayanan publik ya kita basisnya dengan negara, bukan dengan desa. Dan oleh karena itu mengapa kita ini mengenal ada kepentingan warga dan kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan warga itu ada di negara dan kepentingan masyarakat setempat ada di desa. Yang itu dualisme ini masih dijaga terus, masih ada terus. Adanya ini bukan karena bisa saja karena faktor soal kenegaraan, pelenyapan negara terhadap desa yang belum selesai, tapi terus-menerus bahwa relasi antara desa dengan negara ini terus-menerus dinegosiasi. Jadi ada banyak jenis tanah yang dimiliki oleh desa, mulai dari titi soro untuk orang miskin sampai tanah paguron untuk membayar gaji guru. Ya, jadi ini era berdikari. Jadi desa banyak emansipasi. Bukan hanya SD saya kira, tapi desa juga menghibahkan tanah-tanahnya itu untuk negara, untuk SMP, untuk puskesmas, ya, untuk kantor polsek dan sebagainya. Itu dulu rata-rata semua dari tanah desa. Dan pada waktu gejolak pergolakan politik pada waktu itu, desa itu justru memberikan proteksi perlindungan pada warga dari korban, dari bahaya perseteruan politik pada tahun-tahun mulai dari tahun 45 sampai tahun 65 itu. Itu cerita yang panjang, dan ya mau tidak mau fungsi-fungsi pelayanan publik dan sebagainya ini kan lalu diambil negara ya. Yang guru di PNS-kan semuanya dipindah, sehingga ini sebenarnya hal yang baik ya, diambil oleh negara dalam pengertian kepentingan warga itu diambil alih oleh negara, lalu kepentingan masyarakat setempat itu disisakan untuk desa. Ya, ini di zaman 45 sampai 65, lalu 65 pernah ada undang-undang Desa Praja tahun 1965, tapi itu juga tidak jalan karena ada jeda politik pada waktu itu. Dan kemudian babak berikutnya ini negara developmentalis. Negara developmentalis ini mewarisi kolonialisme juga, tetapi ini disepuh dengan namanya developmentalisme yang model pengaruh dari Amerika ya, semasa Perang Dingin. Jadi itu era Perang Dingin, dan ada beberapa literatur ya yang saya kira bisa kita baca. Misalnya ada tulisan ini ya, Nick Coulter ya, The Hungry World tahun 2010 ini. The America's Cold War, Battles Against Poverty in Asia. Jadi ini proyek Amerika di Asia, mulai dari India, termasuk Indonesia, Vietnam dan sebagainya ya. Jadi ini desa ini menjadi satu objek yang kemudian dikenal dengan rekonstruksi desa, pembangunan desa dan sebagainya itu. Dan ini geopolitik ya. Jadi artinya apa? Artinya modernisasi yang dibawa oleh Amerika termasuk ke Indonesia itu salah satunya punya alasan terhadap ini ya, desa yang dikonstruksi sebagai keterbelakangan, kemiskinan dan
yang jauh lebih penting sarang komunis. Kemudian ada satu artikel yang ditulis oleh Nicole Shackley di jurnal ini ya, The Village as Cold War Site, Expert Development and the History of Rural Reconstruction. Ini tahun 2011 ditulis. Jadi ini desa pada masa perang dingin itu ya perlu dilihat secara geopolitik ya. Tidak hanya persoalan di dalam negeri semata, tapi pengaruh Amerika. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada kolonialisme yang model Eropa, lalu pindah ke developmentalisme model Amerika. Lalu dikenal dengan pembangunan. Jadi artinya zaman Orde Baru itu meneruskan kolonialisme itu, tentu dengan wajah yang berbeda ya tentu ya, dipadukan dengan developmentalisme. Jadi dua kata kunci, pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahnya pemerintahan administratif yang anti politik karena kebijakan masa mengambang udah dibersihkan dulu. Tapi itu salah satu proyek anti politiknya Orde Baru atau disebut dengan depolitisasi ya. Jadi rakyat itu dijauhkan dari politik ya. Yang sebelumnya itu meledak ya di zaman Soekarno kan meledak politiknya. Kemudian di zaman Orde Baru pemerintahan administratif ini persis sama dengan zaman kolonial ya. Jadi dibersihkan dari politik dan kemudian digiatkan dengan pembangunan. Bangunan desa itu diperkenalkan, lalu ditopang juga dengan revolusi hijau gitu. Lalu dulu Pak Harto itu juga sangat fasih berbicara tentang teorinya Rosto, namanya lepas landas. Jadi pembangunan desa itu menjadi jalan yang beliau yakini sebagai cara untuk membawa desa itu lepas landas. Tapi kan enggak lepas landas juga ya. Jadi yang lepas landas siapa? Ya kota. Kemudian desa itu tertinggal di landasan. Nah ini kan kontradiksi, salah satu kontradiksi ya. Jadi artinya ya sejak zaman kolonialisme ya itu kontradiksi. Dan kemudian ada juga proyek modernisasi itu misalnya dengan bagaimana tahun 79 saat 79 itu kita mengenal kelurahan. Jadi desa-desa yang di kota atau disentuh dengan pembangunan gitu ya, dia menjadi maju lalu berubah menjadi kelurahan. Ini artinya kan cara yang pelan-pelan, tidak dengan cara Eropa Barat yang langsung melenyapkan, tapi ini cara pelan-pelan dengan pembangunan. Tentu kalau dengan model pelenyapan, penghapusan kan akan menimbulkan perlawanan. Kalau ini enggak ya, jadi pelan-pelan. Kemudian yang di ibu kota kecamatan itu dirubah menjadi kelurahan ya, yang dulu desa dirubah menjadi kelurahan karena udah maju. Lalu diciptakan dikotomi desa kelurahan, perdesaan perkotaan, jadi kelihatan. Dan itu mengkonstruksi supaya orang desa itu kehilangan imajinasi akan desanya, supaya pengen menjadi lebih maju ya. Ini jadi seeing like the city, cara melihat desa gitu. Tetapi yang paling serius dari itu semuanya adalah penyeragaman. Undang-Undang 579 yang ini menghasilkan gejolak yang luar biasa di luar Jawa ya. Disebut Jawanisasi gitu ya, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ya, memang begitu. Modernisasi yang adat itu dianggap sebagai kolot, jadul gitu. Ya, lalu dirubah menjadi desa. Dan ada banyak hal yang itu sangat mengecewakan, sangat melumpuhkan, sehingga Yando Karya menulisnya dalam buku Abih Tandeh, habis ditindas ya. Itu kemudian babak berikutnya di era reformasi ini saya sebut negara neoliberal lah ya. Jadi di satu sisi proyek-proyek community based, jadi menghindari struktur pemerintah, membuat proyek masuk ke dalam negara melalui negara tapi tanpa negara. Jadi sama juga masuk ke dalam desa melalui desa tapi tanpa desa. Program-program community driven development, ada berbagai paket
banyak kementerian lalu di bawah membuat kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian ini menimbulkan, itu memang jalan yang ditempuh untuk melemahkan desa. Jadi imajinasi orang desa semakin dilemahkan, dan itu ya kalaupun ada sebutan pemerintahan desa ya itu pemerintahan semu gitu. Karena dia tidak menjadi satu organisme yang begitu kuat gitu. Jadi kalau dulu di Kemendagri, di Pasar Minggu itu ada aliran pemerintahan, ada aliran pemberdayaan. Itu dua nalar yang saya kira sangat berbeda, dan itu terbentuk cara pandang ya sampai sekarang ya. Ada Kementerian Dalam Negeri yang bicara desa adalah bicara pemerintahan, tapi di dalamnya juga ada yang senang dengan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu anti desa, anti pemerintah desa, dia ke kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada Bappenas yang menyukai pembangunan perdesaan. Ya kalau sekarang ada Kementerian Desa yang berbicara tentang pembangunan desa. Lalu ada sektor. Kementerian sektor itu suka pada masyarakat tapi anti pada desa. Jadi dia bikin semacam program-program yang menyasar pada kelompok masyarakat yang itu tidak terkonsolidasi dengan baik di tangan desa, karena memang tujuannya untuk melemahkan desa, meskipun itu tidak kentara ya, tidak kentara. Dan mereka nggak percaya sama pemerintah desa, pada elit desa itu, karena elit desa itu dianggap korup gitu. Tapi pada sisi yang lain kan ada gelombang negosiasi resistensi yang dilakukan oleh para pemimpin desa. Ada asosiasi, mereka menuntut otonomi yang lebih besar, menuntut dana desa yang dimulai di tingkat kabupaten. Kemudian tahun 75 muncul Undang-Undang 5 Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 yang itu memunculkan kebijakan alokasi dana desa. Habis itu lalu ada semangat yang kemudian berkolaborasi antara pegiat desa dan para praktisi desa, bagaimana menyuarakan gerakan desa membangun. Lalu ada spirit satu desa, satu rencana, satu anggaran. Mengapa begitu? Karena dulu desa itu kayak pasar, ada satu desa tapi perencanaannya banyak, programnya banyak, dan semuanya dikendalikan dari atas. Semuanya terprogram. Jadi desa itu menjadi objek, menjadi lokasi untuk proyek yang beraneka ragam, dan proyek itu rata-rata istana pasir rata-rata. Ya kalau sebagai proyek ya baiklah, tetapi untuk transformasi institusi, proyek-proyek berbasis masyarakat itu sangat lemah. Dan perjuangan kolaborasi itu antara lain melahirkan gagasan ini ya, gagasan Undang-Undang Desa tahun 2005-2006, dan ruang yang mulai dibuka itu. Lalu di kalangan pegiat desa mengatakan bahwa ini kita tidak boleh hanya masuk dalam gerakan sosial nih, harus masuk ke politik ini. Nah, kita ketemu anchor, ketemu jangkar seperti Budiman yang kemudian bisa masuk ke Komisi 2 pada tahun 2009 gitu. Jadi ini contoh, lalu ada jalur lain yang melalui Gerindra dan sebagainya. Artinya kita pada waktu itu mendorong supaya DPR Senayan itu bicara desa. Kami pernah diterima dengan baik tahun 2010 ya. 2010 bisa diskusi dengan lebih baik dengan Komisi 2, dan artinya ini harus menjadi dipolitisasi lah gitu ya. Dibuka ruang-ruang politik, dan Budiman menjadi salah satu politisi yang memindahkan desa itu dari pinggiran ke tengah gitu. Yang ini saya kira menjadi modalitas politik, dan itu berkembang. Kita diskusi dengan para birokrat, teknokrat juga baik, dan waktu itu saya juga sudah masuk dalam tim pemerintah untuk menyusun RUU desa. Kita diskusi udah berkali-kali, kadang-kadang di Kemendagri, kadang di Bappenas, kadang di tempat lain gitu ya. Jadi itu proses yang cukup panjang, dan tahun 2013 akhir, 2014 awal lahir Undang-Undang 6 tahun 2014 ya. Yang itu saya kira banyak hal yang nanti pada kesempatan lain kita akan ulas,
Tetapi ini sebuah kemenangan ya, sebuah kemenangan. Jadi ini kalau tadi istilahnya ada ekstrem, yang satu melenyapkan, yang satu membiarkan. Ini undang-undang desa ini kan negara turun tangan ini, rekognisi, proteksi, distribusi gitu ya, nanti diikuti yang lain. Itu prinsipnya, tetapi pelaksanaannya memang mengecewakan karena ini kembali lagi ketemu dengan ketemu dengan ciri khas negara administratif dan negara peraturan itu ya, lalu berubah menjadi dana desa. Jadi program dana desa yang ini saya kira ini kembali ke dulu. Jadi desanya baru tapi negaranya lama ya. Negara itu diperbarui dengan berbagai macam, tapi intinya itu tadi. Intinya ya, jadi prinsipnya sama. Kenapa kalau Jokowi menjadi populis? Ya karena memang sulit untuk merombak yang itu terlalu kuat ya. Jadi sekarang desa itu berhadapan dengan itu ya, kasih uang tapi ruangnya dipotong. Jadi kalau yang kemarin, yang sebelumnya ada ruang tapi tidak ada uang, itu namanya sama juga bohong. Belakangan ada uang tapi ruangnya dikurangi, itu percuma itu. Jadi artinya malah justru undang-undang desa ini sebagai pintu masuk untuk tadi ya, di argumen awal saya, untuk mengurangi desa sebagai korban dan sekaligus korban untuk dirinya sendiri itu, dan sekaligus sebagai beban di negara, itu bisa dipotong. Tetapi ini enggak juga ini ya. Nanti kita akan diskusi di lain kesempatan ya. Jadi ini negara neoliberal itu ya namanya tidak mengendaki itu, tidak mengendaki ada struktur-struktur yang kuat, tapi juga tidak melenyapkan. Nah itu repotnya ya. Jadi dimanfaatkan prinsipnya ya, bikin banyak program yang ditargetkan, yang direncanakan, yang diprioritaskan dengan target-target tertentu yang itu semuanya artifisial atau semu. Saya kira demikian dan terima kasih.